Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja nianang etang manggala mutamang ti. Junjunglah yang tinggi, yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Itulah berkah utama. Ya, selamat sore semuanya. Kali ini kita membahas Dhamma Sakaca. Dhamma itu yang boleh diterjemahkan ajaran kebenaran. Tapi Dhamma sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kita lampaui. Ya, tapi nggak salah. Dhamma Sakaca. Jadi kalau kita sebenarnya Dhamma itu kan berasal dari suta-suta, kobat dari Sang Buddha. Tentunya kita tidak bisa membelah suta atau membahas atau mengupas suta. Hal itu kurang tepat. Tapi kita membahas Dhamma, membahas apa yang Buddha ajarkan. Itu sesuatu yang harus kita lampaui. Kali ini adalah tentang kita membahas sedikit Dhamma tentang masalah jana. Bani di sini ingin sampaikan Bodhisatta ketika beliau melakukan Dukkara Cariya, menyiksa diri selama 6 tahun terus menerus, bukan hanya berapa bulan, berapa apa, tapi beliau dengan melakukan penyiksaan tubuhnya. Saat menjelang sudah lewat 6 tahun, ketika Waisak, ketika mau masuk Waisak, sebelum sahabat semalamnya mendengar sekerombolan gadis lewat dengan mengucapkan, menggunakan kecapi dengan syair, yaitu tentang tebang kembang. Jadi artinya gini, kecapi itu senangnya terlalu kencang, terlalu longgar, tidak menimbulkan suara. Suara itu, senar itu kalau terlalu dikencengin, maka akan putus, tidak akan mengeluarkan suara. Lebih baik tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Di sini tergugah oleh Bodhisatta. Saat itu beliau memang sudah meminum susu kambing dari seorang pemuda ketika beliau jatuh karena beliau menyiksa diri. Beliau bisa dikatakan dukkha cariya ini, beliau bisa mendapatkan kesadaran yang mulia, terkonsentrasi. Lalu dia dengan tergugah dengan syair itu, beliau langsung menyadari, merenungkan masa mudanya dia dimanja-manja oleh kesenangan indera, oleh bapaknya, memanjakan. Berarti senar ini terlalu longgar, maka tidak ada pencerahan yang kita dapat. Lalu dia ketika umur 29 melakukan dukkara cariya itu, beliau menyiksa diri dengan sampai tidak makan, sampai tidak mengeluarkan nafas melalui telinga maupun dan sebagainya, dan merasakan tubuh itu tersiksa sekali. Walaupun beliau bisa mendapatkan kesadaran yang mulia, tapi hal itu tidak menimbulkan kesucian. Pada saat itu dia keingat di masa lalu, masa kecil 4 tahun.
beliau mengingat dia pernah melihat jana yang sangat tenang, sangat bahagia. Lalu dia dengan tersentak bahwa itulah cara menyelesaikan kesucian. Nah, di sini harus dicamkan, bukan berarti beliau menggunakan anapasani mencapai kesucian, tapi beliau merenungkan saat-saat itu keadaan yang membawa badan tidak terlalu menyiksa, batin yang bahagia itu yang bisa menimbulkan pencapaian kebudaannya. Jadi ketika beliau itu merenungkan itu, beliau sudah siap menerima dana makanan pagi, siang, pagi, pindah patah, menerima makanan dari biji-bijian dan sebagainya. Sehingga dalam ceritanya itu, Bodhisatta dalam tempo 3 hari, seluruh tubuhnya pulih kembali dan bercahaya kembali, cemerlang sekali. Lalu beliau saat di Uposatha Wesaka, ketika itu beliau sudah bertekad mau meditasi. Ketika mau itu datang, Sujata lah yang mendana, yaitu nasi susu. Payasa namanya payasa. Susu payasa itu terbuat dari Sujata itu menggunakan 1.000 ekor lembu memakan rumput satu khusus yang bisa memurnikan susunya. Dari 1.000 hasil susu 1.000 itu dikasih 500 susu hasil sapi untuk makan minum. Dari 500 ke 250, dari 250 1.250, dari 1.250 beliau kasih 68 ya. Jadi menjadi 34, jadi 16, jadi 8 terakhir. Hasil susu itulah beliau persembahkan kepada Buddha Bodhisatta. Pada saat itu dia menganggap sebagai dewa di sana. Di sini Bante ingin mau menyampaikan, ketika beliau udah minum, maka menerima ini, beliau bertekad untuk menjalani. Ketika beliau menggelar rumput itu, muncullah tiba-tiba suatu disebut Bodhi Mandala. Nah, di sini Bante mau menyampaikan, beliau menghadapi Mara bukan melalui jana apama, tapi beliau menggunakan melihat proses Dhamma, muncul lenyap, muncul lenyap di dalamnya. Karena beliau di Bodhi Mandala. Bodhi Mandala, mandala itu berkah atau disebut permata luas. Jadi boleh dilakukan tempat kemenangan yang membawakan berkah. Ketika saya itu marah dari luar, ingin mendorong, menggagalkan Sang Buddha pencapaian itu. Tapi marah itu mengeluarkan segala jurus, tapi tidak mampu mengenakan Bodhi Palangka itu. Jadi ingat ya, Bodhisatta melawan marah dari luar, dari dewa itu. Dewa Parinimana, yang dewa ke-6 itu. Tapi dia melakukan hanya dengan Bodhi Palangka. Bodhi Palangka itu bisa muncul karena ada Parajita Palangka. Bodhi Mandala itu bisa muncul karena ada Aparajita Palangka. Aparajita itu lampau punya. Kebahagiaan yang lampau yang beliau kumpul, yang berupa parami yang sangat besar, membentuk palangka. Palangka itu satu takhta, berupa takhta atau berupa satu pulau, satu kemenangan. Beliaulah dengan menghadapi Mara saat itu dengan paraminya, bukan dengan jana. Tapi beliau menghadapi Mara itu dengan 10 paraminya yang beliau kumpul berapa kehidupan, 4 asyang kapa, 100.000 kapa itu. Sehingga dia tidak mampu mengena Bodhi Mandala ini. Jadi tidak pernah menyentuh bulu dari Sang Buddha, bulu dari Bodhisatta, tidak mampu. Walaupun dia menyembur api, mengeluarkan petir dan sebagainya, tapi
hal-hal itu tidak mampu menyentuhnya. Lalu kita melihat yang berperang sama Mara dari luar itu adalah dengan paraminya. Jadi pada saran kita harus banyak berbuat baik untuk mengumpulkan suatu parami yang besar. Karena dengan parami inilah kemenangan yang akan kita raih. Lalu Buddha ketika duduk diam dengan tenang melihat Dhamma. Proses muncul lenyap, Dhamma. Jadi di sini Bante ingin sedikit menyinggung tentang jhana. Jhana itu sebenarnya tingkat konsentrasi, tingkat perhatian. Jadi ada dua, jhana ada dua. Di sudut kanika samadhi. Kanika samadhi itu muncul jhana sesaat-sesaat. Jadi vipassana bisa muncul kanika samadhi. Kenapa bisa muncul kanika samadhi? Karena vipassana ini kita menggunakan objek nama rupa. Nama rupa di situ adalah kama. Sedangkan apama samadhi yang dari samatha bhawana, objeknya adalah di mana tidak ada kaitan dengan kama yang kita miliki. Jadi dia merupakan objek yang bersifat tidak hidup tapi bersifat mati. Contoh sinar dan sebagainya. Jadi sehingga dia akan muncul hanya upapalika kama, yaitu menekan kama-kama lampau dia itu tidak muncul. Kalau kita menggunakan vipassana yang ketika kita aktif tubuh dengan baik sampai tidak muncul fisik sakit sudah, lalu kamu bisa duduk dengan baik dan aktif terus dari langkah 1. Kalau Anda ingin masuk ke jhana vipassana, Anda bisa melakukan langkah 1 ditambah langkah 22 atau 23 sama 33. Terus menerus selama 2-3 jam. Ketika saya itu ada muncul, tidak usah banyak. Mungkin banyak pikiran, bisa banyak. Tapi kita bisa hanya melihat letupan-letupan itu. Atas itulah kita udah mendapatkan. Tapi ketika letupan itu dia lenyap, kebahagiaan ada datang. Dan kita harus ingat, vipassana adalah bojangga. Sati sangkato dhamma wicayo pembersihan. Ketika lenyap wirya piti pasadi samadhi upeka itu muncul, itulah disebut faktor-faktor jhana. Itulah kita kalau kita sampai bisa muncul ketenangan, kebahagiaan, walaupun kita aktif dengan baik, lalu kita ada rasa letupan-letupan itu lenyap itu, maka itu sudah disebut jhana 1. Jadi jhana 1 dari vipassana itu adalah kanika samadhi. Jadi kalau ketika itu satu saat aktif tubuh, otomatis dia tidak perlu lagi, tapi dia hanya muncul lenyap itu. Saat itu ada kebahagiaan itu, kita cuma tahu adanya bahagia dan lenyap itu, situlah disebut jhana 2. Lalu yang 3 adalah muncul hanya ketenangan, tidak ada kebahagiaan tapi ada ketenangan. Dari ketenangan itulah muncul PK. UPK itulah kita paham adanya hukum-hukum kama. Asa itulah kita sedang masuk ke dalam kanika samadhi. Jadi kita harus bisa bedakan jhana vipassana sama jhana apama itu berbeda. Yaitu apama samadhi itu menuju jhana samatha. Jadi kalau vipassana dia adalah kanika samadhi. Perbedaan 2 itu hanya ada di objek. Kalau apama samadhi dia bersifat objeknya bersifat rasional, tidak ada kaitan dengan kama-kama lampau. Dia hanya sekedar mengambil satu objek yang sifatnya mati sehingga dia menekan kama-kama lampau tidak muncul. Kalau kita menggunakan vipassana aktif tubuh dengan baik sehingga banyak kikis kilesa mental lenyap, maka dia akan muncul disebut Bojangga Sutta itu sendiri. Di sini Bante ingin sampaikan bahwa sebenarnya jangan dipermasalahkan. Sekarang kita lihat di Mahasatipatthana Sutta di sana, Sang Buddha mengajarkan pakai Anapanasati. Anapanasati objek internal dan objek eksternal.
Objek internalnya sedikit, karena anapanasati kita cuma cukup fokus di satu titik hitung itu, objek internalnya sangat sedikit, yaitu objek netral. Wasaga aramana. Di Owada Patimokkha Sang Buddha mengatakan semua mencapai samadhi harus dengan objek internalnya adalah wasaga aramana, yaitu objek netral. Lalu anapanasati lebih banyak objek eksternal. Objek eksternal contoh angin, melihat angin keluar masuk itu lebih besar dibandingkan objek internalnya. Sedangkan kita memakai kembung kempes perut. Kembung kempes gerakan perut, kembung dan kembung kempes itu internalnya imbang sama eksternal. Karena ketika ada angin keluar kembung kempes, wipaka kama lampau, ada unsur angin keluar, saat itu dia berbaur dengan kama lampau itu, maka eksternalnya bercampur di dalam. Tapi kalau kita objek tubuh, dia otomatis seluruh adalah internal, karena dia netral tubuh kita ini. Dan kita bisa lenyap-lenyap melihat proses. Memang kadang-kadang kita akan muncul yang disebut ngantuk dan sebagainya yang sangat kuat. Nah, kita harus pahami bahwa itu sama, karena kama lampau yang kuat sekali yang mendorong dia dengan sangat kuat. Maka dalam meditasi Sang Buddha mengatakan seseorang harus ada dua. Dukkha akan lenyap ketika seseorang itu dia harus memahami dukkha, bahwa pengertian ada, mengerti tentang proses, mengerti apa objek yang harus dilihat, dia mengerti objek wipaka yang akan muncul, yang dia akan terima. Lalu ada satu perhatian. Perhatian artinya ketika itu dia muncul, dia harus bisa memegang satu objek, yaitu objek netral. Nah, di sini kita lihat sebenarnya dalam kehidupan kita ini adalah pilihan. Kenapa Bante mengatakan itu pilihan? Di dalam meditasi kita lihat jelas, ketika kamu memilih salah, kamu akan cenderung ke bawah. Tapi kalau kamu memilih dengan tepat ke objek yang netral, wasaga aramana ini, maka kamu akan dengan aman mengikis semua kekotoran batin. Di sini perlu Bante penekanan sedikit bahwa dalam meditasi fokus terhadap objek netral itu sangat penting. Dan Buddha mengatakan kalau Anda ingin dukkha itu lenyap, ada 7 cara melenyapkan segala dukkha, yaitu di Sabbasawa Sutta itu ada tertulis, yang dimana pernah Bante uraikan itu. Salah satu adalah dasana. Anda bisa melihat. Melihat apa? Melihat ke dalam. Jangan cuma melihat keluar. Nah, lalu kedua, samwara. Anda pengendalian dengan moral, sila. Sila itu harus kita kendalikan. Lalu pati sewana, merenung sifat-sifat kama. Ketika Anda mengalami apapun, perenungan itu menimbulkan pengikisan kekotoran batin, sehingga kita tidak bergejolak untuk menimbulkan kama baru. Yang keempat, adiwasana. Adiwasana itu adalah penahanan. Ketika muncul fisik sakit, Anda harus menyadari dan catat irama sakit tersebut sampai dia tuntas. Lalu Anda harus merupakan parirajana, pariwajana. Pariwajana artinya penghindaran. Anda harus bisa menghindari objek-objek yang bersifat kuat, yaitu objek pikiran. Anda harus bersifat memilih ke objek yang netral, yang lebih membantu samadhi kita. Lalu yang keenam itu adalah winodana. Winodana artinya pelenyapan. Kita harus sadari dan catat sehingga dia lenyap. Dan kita akan merasa kehidupan hari-hari ada rasa lebih nyaman. Seperti ada beberapa yogi mengatakan, nanti satu hari nggak meditasi kayaknya tidak nyaman. Ya, itu salah satu ketidaknyaman itu muncul bukan karena apa-apa, karena semua dari buah kama lampau. Sang Buddha mengatakan
wipaka kama itu yang selalu bergejolak, membuat hidup kita baik buruk itu muncul. Jadi jangan punya pandangan salah kayak Niganta. Niganta dia percaya adanya hukum karma. Yuda sangat menantang dia punya pola pikir, yaitu Niganta mengatakan kalau kita tidak bereaksi, ya kita cuek-cuek gini, tidak bereaksi, karena tidak bereaksi tidak menimbulkan karma baru, tidak menimbulkan karma baru berarti stok karma berkurang, stok karma berkurang berarti nibbana bisa tercapai. Nah ini yang dibantah oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu itu muncul ada karma lampau, tapi bukan dicuekin. Kita harus sadari dan catat dia sampai dia tuntas, dia lenyap. Itu baru disebut pandangan benar. Perbedaan Niganta ini memang dia percaya ada karma lampau, tapi dia cara nangani, dia bilang kita nggak bereaksi apapun, kita diem aja. Maka karena nggak bereaksi, kita tidak membuat karma baru. Kalau tidak membuat karma baru, berarti tidak ada sangkara baru. Tidak ada sangkara berarti nibbana sudah capai. Ini yang dibantah oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha mengatakan segala sesuatu itu muncul melalui dari kekotoran batin kita. Jadi sangkara muncul kalau kamu nggak sadari catat, maka dia akan melalui. Nah, untuk sebagai tip pada para pemirsa, Buddha mengatakan ada satu hal. Jika seseorang ingin kemampuannya spiritualnya mau naik, kemampuan dan kekuatan spiritualnya mau naik, kata Sang Buddha, dia harus apabila Anda sendiri memikirkan kebaikan dan kebajikan yang lampau yang sudah Anda lakukan. Karena ketika saat itu Anda memikirkan pernah kebaikan perbuatan Anda lakukan itu akan menimbulkan gembira. Apabila Anda gembira, Sang Buddha mengatakan akan muncul bahagia di dalam batin Anda. Kalau batin Anda sudah bahagia, maka Anda pasti tubuh Anda menjadi tenang. Kalau tubuh sudah menjadi tenang, Anda akan muncul perasaan senang. Ketika perasaan senang itulah akan menimbulkan kesadaran Anda terpusat. Saat itu sangat baik. Jadi, nanti saran, cobalah selalu berbuat baik ketika selalu tiap hari merenung kebaikan kebajikan yang kita sudah lakukan. Pasti kita akan menimbulkan rasa gembira. Rasa gembira itulah menimbulkan kebahagiaan di dalam batin kita. Dari kebahagiaan batin inilah akan muncul tubuh yang tenang. Kalau tubuh sudah tenang, perasaan kita pun senang. Perasaan senang itulah yang menimbulkan kesadaran yang tinggi. Nanti saya rasa sebagai penyampaian ini saya rasa cukup. Kira-kira para pemirsa ingin bertanya, silakan.